Baik, perkenalkan nama saya Govinda Carana, NIM 20206212139, akan mempresentasikan tentang proporsi dan skala. Proporsi dan skala. Proporsi dan skala saling terkait satu sama lain. Jika skala menyiratkan tentang ukuran sesuatu, sedangkan proporsi merujuk pada kepantasan satu bagian dengan bagian lainnya atau dengan bagian keseluruhan. Hubungan ini bisa saja bukan hanya satu kepentingan, tapi juga satu kuantitas atau derajat. 2. Proporsi material. Seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki batas kekuatannya yang tidak dapat dicapainya jika tidak dengan jalan memecahkan, mematahkan, atau meruntuhkan material tersebut yang memiliki sifat elastisitas, kekerasan, dan daya tahan yang unik. 3. Proporsi-proporsi struktural. Di dalam konstruksi arsitektur, elemen-elemen struktur dituntut untuk mampu membentangi ruang dan menyalurkan beban mereka melalui penopang-penopang vertikal ke sistem pondasi sebuah bangunan. Balok, misalnya, menyalurkan beban-beban secara horizontal melintasi ruang menuju penyangga-penyangga vertikalnya. Jika bentangan balok diperbesar 2 kali lipat, maka lenturnya menjadi 2 kali lipat dan akan mengakibatkan keruntuhan. Tetapi jika ketebalannya yang diperbesar 2 kali, maka kekuatan akan bertambah 4 kali. Proporsi elemen-elemen struktural lainnya seperti dinding, pemikul, plat lantai, dan atap memberikan kepada kita tanda visual dengan proporsi perannya dalam sistem struktur dan sifat-sifat bahannya. Sebuah dinding bata kuat dalam menahan gaya tekan tapi relatif lemah menerima gaya lentur, akan menjadi lebih tebal daripada dinding beton bertulang yang menjalankan fungsi yang sama. Proporsi-proporsi pabrikan. Suatu unsur arsitektur memiliki ukuran-ukuran dan proporsi standar yang dikenalkan padanya oleh para produsen perorangan maupun standar-standar industri. Karena unsur-unsur tersebut dibuat secara massal di dalam pabrik, misalnya beton dan bata, yang diproduksi sebagai blok-blok modul bangunan. Keduanya dipromosikan dengan dasar yang serupa meskipun ukuran mereka berbeda satu sama lain. Ukuran standar dan proporsi dari unsur-unsur yang diproduksi di pabrik akan sangat mempengaruhi ukuran, proporsi, dan jarak bahan-bahan lainnya juga seperti pintu dan jendela. Standar harus diberi ukuran dan proporsi yang pas secara modul, bukan tembok. Sistem-sistem operasi. Sesungguhnya persepsi tentang dimensi visi arsitektur tentang proporsi dan skala adalah tidak akurat. Contohnya, jika sebuah bujur sangkar menurut definisinya memiliki 4 sisi yang sama, sel tempat sudut persegi, maka sebuah bentuk persegi panjang dapat terlihat seolah-olah bujur sangkar, sedangkan hampir seperti bujur sangkar atau sangat tidak menyerupai bujur sangkar. Teori-teori proporsi terdiri dari penampang emas, golden selection, susunan-susunan klasik, teori-teori Renaissance, modulor, Kent, anthropometri, skala. 6. Penampang emas, dalam kurung golden selection, dalam kurung golden section. Sistem proporsi matematis awalnya berasal dari konsep Pythagoras tentang semua adalah angka, serta keyakinan bahwa hubungan-hubungan numerik tertentu memanifestasikan struktur harmoni alam semesta. Bangsa Yunani menyadari peran dominan golden section ini dalam proporsi tubuh manusia. Arsitek-arsitek zaman Renaissance juga mengeksplorasi golden section di dalam karyanya.
Golden section dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara dua buah penampang garis atau dua buah dimensi suatu sosok bidang, di mana bagian yang kecil berbanding dengan yang lebih besar, sementara yang lebih besar berbanding dengan jumlah yang keduanya. Deretan lain yang hampir mendekati golden section adalah deret Fibonacci dalam titik 2, 1,1, 2, 3, 5, di mana setiap angka jumlah dari kedua angka sebelumnya. Suatu bentuk persegi panjang yang sisi-sisinya diproporsikan menurut golden section dikenal dengan persegi emas. Jika suatu bujur sangkar didirikan pada sisi kecilnya, maka akan menjadi sebuah persegi emas yang lebih kecil dan serupa. 7. Garis-garis yang mengatur. Garis-garis yang mengatur adalah suatu jaminan yang menentang ketidak beraturan dan merupakan suatu sarana verifikasi yang bisa menyetujui seluruh karya yang dibuat dalam kegairahan garis. Pengatur termasuk bentuk nyata yang matematis yang memberikan persepsi yang meyakinkan mengenai tatanan. Seperti jika garis-garis diagonal dari dua buah persegi panjang sejajar ataupun tegak lurus satu sama lain, mereka menandakan bahwa kedua persegi panjang tersebut memiliki proporsi yang serupa. Garis-garis diagonal inilah yang menandai tatanan bersama elemen-elemennya, disebut sebagai garis-garis yang mengatur. Contohnya pada Palazzo Farnese, Roma 1515, Antonia da Sangallo yang lebih muda. Colin Rowe dalam esainya menunjukkan kesamaan antara subdivisi spasial sebuah villa Paladin dan grid struktur sebuah villa karya Le Corbusier. 8. Tatanan klasik. Pada bangsa Romawi dan Yunani kuno, klasik tatanan-tatanan tersebut dipresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi keindahan dan harmoni yang sempurna. Dengan unit dimensi dasarnya adalah diameter kolom. Dari modul inilah, maka akan muncul dimensi tiang, puncak kolom maupun kaki kolom di bawah dan balok di atasnya, hingga ke detail yang paling kecil. Intercolumination dalam kurung sistem perkapalan antar kolom juga didasarkan pada diameter kolom tersebut. Oleh karena ukuran kolom-kolom yang bervariasi menurut lingkungan suatu bangunan, maka tatanan-tatanan tidak didasarkan pada satu unit pengukuran yang tetap. Perumusan ulang aturan-aturan Vitruvius bagi kaum Renaissance Italia dan bentuk-bentuknya bagi tatanan tersebut mungkin adalah yang paling terkenal saat ini dilakukan oleh Vignola. 9. Teori-teori Renaissance. Pythagoras merupakan bahwa konsan-konsan sistem musik Yunani yang dapat diekspresikan oleh deretan angka sederhana dalam kurung 1, 2, 3 dan perbandingan mereka 1.2, 2, 1.23, 2.23, 3.24. Prinsip-prinsip Pythagoras adalah segala sesuatunya diatur menurut angka. Plato kemudian mengembangkan estetika angka Pythagoras dalam proporsi estetika. Ia memangkatkan dan menggandakan deretan angka untuk menghasilkan deretan ganda dan 3 kali lipat 1, 2, 4, 8 dan 1, 3, 6, 9. Pada arsitek zaman Renaissance yang meyakini bahwa bangunan mereka harus berada dalam suatu susunan yang lebih tinggi. Dengan menerapkan teori Pythagoras itu terhadap perbandingan-perbandingan suatu irama skala musik Yunani,
Mereka mengembangkan perbandingan-perbandingan rangkaian tak terputus yang membentuk dasar proporsi bagi arsitekturnya. Menentukan ketinggian ruang. Palladio juga mengajukan beberapa metode dalam menentukan ketinggian suatu ruangan agar proporsional panjang dan lebarnya. Ketinggian ruang dengan langit-langit sama lebarnya. Ketinggian kamar bujur sangkar dengan langit berkubah adalah sepertiga lebih besar dari lebarnya untuk ruang lainnya. Palladio menggunakan teori medium Pythagoras untuk menentukan ketinggiannya. Dalam teori itu terdapat 3 jenis medium: arimetris, geometris, harmonis. 10. Modulor. Le Corbusier melihat alat pengukur dari Yunani, Mesir, dan peradaban-peradaban tinggi lainnya sebagai tak terhingga kaya dan lembutnya, karena mereka membentuk bagian matematis tubuh manusia, sopan, elegan, dan tegas. Oleh karena itu, beliau mengembangkan sistem proporsinya, yaitu modulor, untuk menyusun dimensi-dimensi yang mengandung dan yang dikandung dan mendasarkan pada alat ukurnya, yaitu modular pada matematika dan proporsi-proporsi tubuh manusia. Le Corbusier menerbitkan modular, suatu pengukuran harmonis terhadap skala manusia yang bisa diterapkan secara universal bagi arsitektur dan mekanika pada tahun 1948. Salah satu karya dari beliau yang menggunakan prinsip atau menggunakan modular adalah unit di Habitation di Marseille. Bangunan ini menggunakan 15 pengukuran modulor untuk membawa skala manusia kepada suatu bangunan sepanjang 140 meter, lebar 24 meter, dan tinggi 70 meter. Beliau menggunakan diagram-diagram ini untuk mengilustrasikan perbedaan ukuran antara panel, serta permukaan-permukaan yang dapat diperoleh melalui proporsi modulor tersebut. Ken. Pada akhir pertengahan abad pertengahan Jepang diperkenalkan sebuah unit pengukuran lainnya, yaitu ken. Ken pada awalnya digunakan hanya untuk menandai interval antara dua kolom dan divariasikan dengan ukuran. Namun sekarang ken segera dijadikan standar untuk arsitektur hunian. Ken menjadi suatu pengukuran yang mutlak. Selain itu, Ken berkembang menjadi suatu modul etika yang menata struktur, material, dan ruangan dalam arsitektur Jepang. Ukuran sebuah ruangan ditentukan oleh jumlah alas lantainya. Pada alat tradisional diproporsikan untuk menampung 2 orang duduk atau 1 orang tidur. Perkembangan sistem penerapan grip Ken ini terus berkembang. Alas lantai ini kehilangan ketergantungan pada dimensi-dimensi manusia dan dipakai untuk tuntunan sistem struktur dan jarak kolomnya. 12. Antropometri. Antropometri merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia dan tidak mencari perbandingan simbolis ataupun abstrak, melainkan fungsional. Teori ini direkatkan dengan teori yang menyatakan bahwa bentuk dan ruangan dalam arsitektur dapat menjadi penampung atau perpanjangan tubuh manusia dan oleh karenanya ditentukan melalui ukuran-ukurannya. Namun kesulitan proporsi antropometris ini adalah sifatnya data yang dibutuhkan untuk kegunaannya. Misalkan dimensi-dimensi yang diberikan di sini dalam milimeter adalah pengukuran rata-rata dan hanya sebagai panduan yang harus dimodifikasi untuk memuaskan kebutuhan pengguna khusus. Dimensi-dimensi dan proporsi tubuh manusia juga mempengaruhi proporsi-proporsi alat yang dipegang. Ketinggian dan jarak benda
kita coba gapai, serta dimensi perabotan yang kita gunakan untuk duduk, bekerja, makan, dan tidur. Hal tersebut merupakan contoh-contoh dimensi fungsional dan akan bervariasi sejalan dengan sifat aktivitas yang kita lakukan serta situasi sosialnya. Skala. Dalam menghadapi persoalan skala, kita selalu membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Misalnya, kita dapat mengantarkan bahwa sebuah meja menurut sistem tipikal Amerika Serikat, lebarnya 3 kaki, panjang 6 kaki, dan tinggi 29 inci. Dengan menggunakan sistem metris internasional, meja yang sama akan berukuran lebar 914 mm, panjang 1829 mm, dan tingginya 737 mm. Dimensi meja tidak boleh berubah. Tapi sistem yang digunakan untuk menghitung ukurannya. 14. Skala visual. Skala visual merujuk kepada seberapa kecil atau besar suatu tampak berkaitan dengan ukuran normalnya. Contohnya yaitu ketika mengatakan skala kecil atau miniatur. Biasanya yang dimaksud adalah bahwa benda tersebut terlihat lebih kecil dibandingkan ukuran normalnya. Sedangkan skala besar dipandang sebagai sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi biasanya. 15. Skala manusia. Dalam arsitektur, skala manusia didasarkan pada dimensi dan proporsi tubuh manusia. Elemen-elemen seperti meja atau kursi, tanjakan dan injakan tangga, amang pintu, serta intel di atas pintu masuk dapat menolong dalam menilai ukuran suatu ruang dan juga memberikan skala manusia. Jika suatu yang berskala monumental membuat kita merasa kecil, maka suatu ruang skalanya yang intim akan menggambarkan suatu lingkungan yang membuat kita merasa nyaman di dalamnya, terkendali atau penting. 16. Perbandingan skala. Struktur-struktur arsitektural dari beberapa periode dan tempat bersejarah yang digambar dengan skala serupa persepsi kita mengenai seberapa besar suatu benda atau suatu tempat adalah selalu relatif terhadap lingkungan dan ukuran bias yang kita rasakan, seperti panjang sebuah pesawat Boeing 747. Baik, sekian, terima kasih.